Gimana sih wajahnya hari ini? Mas besok sini lagi nggak? Kemarin juga loh. Wah, kayaknya masih liburan sih bakal kesini mulu. Oke, Mbak Mayang ya, Mbak. Ini hari ini gimana sih kondisinya TMI Mbak? Ini kan masih libur Lebaran ya. Ya, kondisinya cukup ramai ya. Kalau kita lihat dari tadi pagi itu sudah banyak masyarakat yang berdatangan. Per pukul 3 sore ini sudah 21 ribuan masyarakat yang masuk ke Taman Mini, dan sepertinya nanti semakin sore akan semakin ramai karena nanti sore kita akan ada atraksi kuda lumping, juga ada atraksi pertunjukan air mancur Tirta Cerita. Ini kan sepertinya banyak aktivitas untuk warga yang berlibur Lebaran di TMI ini, Mbak. Kalau boleh ceritain apa aja sih selama dan periodenya dari kapan sampai kapan ini? Ya, pekan Lebarannya sebenarnya sudah mulai dari tanggal 31 kemarin sampai tanggal 7 April. 31 Maret kemarin kita sudah awali dengan sholat Id di sini. Ada sekitar 3.000 masyarakat yang datang untuk sholat Id. Lalu selama pekan setiap harinya selalu ada pertunjukan yang berbeda-beda yang kita suguhkan. Seperti tadi saya sebutkan ada kuda lumping. Kalau kemarin itu ada lompat batu dari Nias, sebelumnya ada tarik kecak. Jadi setiap harinya beda-beda. Nanti di akhir pekan akan ada konser band Shaky Town dan Geisha. Nah, terus selain atraksi budaya, dancing fountain Tirta Cerita, tentunya juga ada anjungan-anjungan dan museum-museum yang juga jadi daya tarik nih. Karena di Taman Mini, orang yang ke Taman Mini pas Lebaran yang nggak mudik, mereka bisa datang ke anjungan-anjungan provinsinya. Jadi Lebaran ke Taman Mini serasa pulang kampung. Ditambah lagi kita ada bazar UMKM yang menyajikan 100 tenan tuh kuliner-kuliner khas daerah. Buat orang yang belum pernah nih ke TMI, kayak saya misalnya Mbak, selain tadi yang Mbak sebutin, apa sih sebenarnya yang bisa diekspektasikan bayangan orang buat TMI itu seperti apa gitu? Kalau Taman Mini orang taunya pasti taman wisata yang berbasis budaya kan. Jadi selain wisata memang orang kesini untuk belajar budaya. Kalau di hari biasa di weekdays kita tuh banyak rombongan-rombongan sekolah nih study tour yang ke anjungan atau ke museum-museum. Nah, kalau di peak season libur-libur Lebaran atau weekend itu memang banyak tuh family yang datang ke sini, yang bawa anak-anaknya, yang ingin memperkenalkan budaya Indonesia ke anak-anaknya. Dan juga memang segmen kita yang terbesarnya itu emang family dan students gitu. Nah, terus setelah revitalisasi ini tentunya Taman Mini sekarang sudah berubah menjadi kayak community hub, baik itu untuk olahraga ataupun untuk kesenian yang lain. Nah, sejak revitalisasi kan kita sudah lebih hijau. Kita tuh 70% areanya sudah terdiri dari taman terbuka hijau dan juga bebas emisi. Di dalamnya area green zone. Jadi kendaraan-kendaraan yang di dalam itu hanya yang non emisi. Dan juga kita juga menyediakan ada trek lari nih bagi teman-teman mungkin yang senang lari, senang olahraga. Kita ada trek lari 5K. Kita juga ada annual pass untuk sports kalau yang mau tiap hari lari di sini. Ada komunitas sepeda, ada komunitas yoga, ada sepatu roda. Jadi sebenarnya Taman Mini ini apa sih? Ya taman sebagai taman gitu, sebagai hub untuk orang-orang mau ngapain aja tuh bisa di sini. Untuk target pengunjung sendiri di pekan Lebaran ini berapa Mbak, dan harga tiketnya berapa sih? Kalau target kita selama satu pekan ini itu di 120.000 orang. Berarti seharinya mungkin sekitar 20 ribuan. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu 25.000 lebih. Sepertinya sekarang mungkin bisa sampai 25.000 atau lebih lagi. Dan apa tadi Mbak? Harga tiket kita masih sama. Harganya tidak ada kenaikan di 25.000 per orang. Itu anak dan dewasa sama? Sama 2 tahun ke atas. Dan buka dari jam berapa sampai tutupnya jam berapa? Jam operasional kita dari pukul 5 pagi sampai pukul 8 malam. Jadi kalau misalnya yang mau pastikan masih ada nih waktu untuk berlibur ke Taman Mini ya selama pekan Lebaran ini, apa sih yang bisa dibawa, dipersiapkan oleh pengunjung? Taman Mini starter pack ya, gitu ya. Karena kita ini outdoor, tamannya terbuka, tentunya kita himbau masyarakat untuk mengenakan pakaian yang nyaman. Sepatu yang nyaman, pakaian yang nyaman, bawa tumbler sendiri, atau mungkin kalau mau bawa payung juga boleh. Nah, untuk keliling-keliling di dalam kita juga sudah menyediakan shuttle listrik yang gratis untuk pengunjung. Ada penambahan unit juga, lalu kita ada penambahan bis listrik juga, dan udah ada support dari Transjakarta berupa double decker. Sama tadi kan aku sempat lihat ke teater gitu, itu kan ada beberapa fasilitas yang berbayar gitu ya. Itu kira-kira mungkin harus siapin uang berapa nih kalau misalkan mau senang-senang gitu? Sebenarnya ke taman ini cukup terjangkau. Rp25.000 masuk itu sebenarnya udah dapat banyak gratisnya.
Anjungan-anjungan daerah sudah gratis. Museum-museum itu ada yang gratis. Memang ada yang berbayar tapi tidak yang mahal ya, mungkin dari belasan ribu gitu. Lalu kita juga ada atraksi-atraksi budaya yang bisa dinikmati gratis. Lalu ada dancing fountain kita cerita yang setiap hari, setiap malam itu juga tanpa ada biaya tambahan lagi, pun dengan shuttle keliling juga free untuk pengunjung. Terakhir Mbak, bisa piknik nggak sih sama keluarga, misalnya gelar tikar gitu, bawa liwetan bisa. Iya, ya, pastinya tentunya bisa piknik ya. Namanya kita juga taman, banyak rumputnya. Kemarin selama pekan Ramadan, selama bulan puasa kemarin Ramadan kita ada namanya bukber piknik Mbak. Jadi buka puasa bareng tapi sembari piknik di pinggir danau. Bahwa yang antisipasi, kita kan lagi membludak Ya. mengantisipasi kejahatan dan meningkatkan keamanan. Itu apa sih yang dilakukan sendiri? Untuk antisipasi keramaian tentunya kita kerjasama dengan TNI Polri. Kita ada pos PAM ya, pos keamanan, ada pos lalin juga. Ada 100 personil dari TNI Polri plus security internal kita. Lalu juga ada pos layanan kesehatan, ada 2 ambulans yang standby, sama ada bugi medis yang selalu mobile untuk memastikan keamanan pengunjung, kenyamanan pengunjung. Dan tentunya kita juga penambahan personil untuk tim operation di lapangan seperti customer handling gitu. Terus ada tim angling yang lain-lain, itu kita tambah personil, tambah unit, dan juga ada selalu yang mobile. Oh, berarti setiap harinya tuh ada 100 personil TNI Polri yang Iya, kita ada pos PAM-nya di sini selama pekan. Oke, terima kasih Mbak. Sami-sami.